Oke, kita mulai ya. Dengar suara saya semuanya? Suara saya dengar? Dengar suara saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini ya kita mata kuliah sistem operasi ya dengan pertemuan yang ketiga ya. Kita membahas mengenai struktur hierarki sistem dan perintah dasar Windows ya. Sebenarnya ini bisa lebih dari satu pertemuan ya, nggak apa-apa ya. Nantinya minggu depan kita review sebentar ya untuk materi hari ini, atau kita tambahkan nantinya apa aja ya. Nah, modul ini ya, ini adalah modul punya orang lain juga ya, modul di jurusan dan tahap proses pembuatan ya. Tidak terpaku dengan modul ini, nantinya juga saya akan mengembangkan atau eksplorasi dari tim Windows ya. Kalau yang modul ini nih Windowsnya Windows Windows XP ya. Kalau yang ditampilkan teman-teman yang saya gunakan adalah Windows 10 ya, cukup sekali kan, 7 ke 10. Nah, penggunaan ini ya, ini tampilan ya struktur dari Windows, yang mana setiap biasanya ya C itu merupakan sistem dari sistem operasi itu gitu ya. Nah, kalau di Linux dia tidak mengenal namanya DFC, DE, tidak mengenal seperti itu kalau di Linux ya. Tetapi intinya dalam file system ya, sistem operasi apapun yang pasti di dalamnya ada ini semua gitu ya, untuk komunikasi antara si hardware ya ke si bandwidth, si penggunanya ya. Nah, ini perangkat lunaknya ini adalah media ya. Apa perangkat lunaknya? Sistem operasi satunya yang kita dapat melakukan komunikasi si bandwidth-nya untuk bisa mengetikkan aplikasi Word ya, Excel, atau jenis aplikasi lainnya gitu ya. Nah, di tempat saya ini ada 2 drive ya, yang mana drive C dengan drive D ya. Di sini ada ketahuan juga ya, kapasitas dari masing-masing drive
ya. Nah, di sini kalau di tes saya masih tersisa sekitar 11 gigaan dari 97,5 giga. Nah, ini sistem. Nah, sistem tapi plus beberapa pada saat saya download ISO video ada yang saya tempatkan di sistem ini ya. Nah, biasanya saya taruhnya di download di sini. Nah, di sini ya. Nah, banyak macam-macam di sini saya download ya. Nah, di D ya, ini adalah memang dikhususkan biasanya di luar sistem untuk penyimpanan data apapun ya, apakah dalam bentuk video, gambar, teks, PDF dan sebagainya. Kenapa dipisahkan? Karena ya, jika ada trouble atau masalah di sistem C ya, jika tidak bisa dapat ditangani kembali di C-nya atau di Windows-nya, maka tidak mengganggu tempat penyimpanan yang di sini gitu ya. Nah, tidak mengganggu tempat penyimpanan yang ada gitu ya. Nah, di sini ya, pada saat error ya, tidak dapat ditangani lagi, biasanya diinstal ulang ya. Jika data kita itu masih di C ya, kalau diinstal ulang nggak kita backup ya, otomatis akan hilang gitu ya, akan hilang gitu jika dia memformat gitu ya. Nah, kalau kita tempatkan di sini ya, selama pada saat instalasinya di D-nya tidak terformat ya masih aman. Tapi kalau pada saat proses instalasi D-nya ikut di format ya salam gitu ya. Selamat, dadah, bye bye gitu. Nah, di sini ya di sini jenis Windows-nya itu adalah 64 bit ya. Nah, jadi teman-teman jika ya, kalau support 64 bit ya, berarti OS-nya sebaiknya 64 bit ya. Nah, kalau 32 bit ya nanti terus tuh. Nah, instalasinya biasanya ya. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, instalasi perangkat lunak pun semacam Word dan lain-lain ya, sebaiknya menyesuaikan. Jika dia softwarenya 64 bit, kan kadang-kadang ada yang 64 bit, ada 32 bit ya, sebaiknya disesuaikan ya, yaitu 64 bit juga ya. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat adalah spesifikasi dari hardware kita ya. Kita bisa klik kanan ya. Nah, modul ini rasanya sudah saya taruh ya, modul ini ya. Ini udah saya letaknya di Classroom. Nanti kalau misalkan belum, tolong info ke saya, koordinator ya. Nah, ini apa namanya, spesifikasi dari hardware saya ya. Nah, prosesornya adalah AMD ya. Nah, 6 core ya, berarti 6 titik prosesor ya, berarti prosesor core-nya ada 6 dengan kecepatannya 3,3 GHz ya. Nah, teman-teman jika nanti membeli komputer, laptop dan sebagainya, perhatikan yang di sini. Nah, saya juga dapat cerita dari teman gitu ya, untuk membeli komputer apapun, perhatikan di sini ya, entah itu dual core atau di atasnya ini di sini, karena kecepatannya ada di sini ya. Sebaiknya minimal itu di atas 1,5 gitu ya.
Nah, kalau di bawah itu ya udah, atau ya 2 aja cukup bagus ya dengan budget yang ada gitu ya. Nah, tapi untuk pembelian komputer atau laptop disesuaikan penggunaannya. Saya yang perlu ditanyakan ya kepada tetangga, teman, spek yang bagus itu apa sih komputernya. Ya memang kalau lebih tinggi prosesornya, RAM-nya lebih tinggi, grafik card-nya tinggi juga ya bagus. Nah, tapi kan harganya pun juga bagus gitu ya. Nah, sebaiknya disesuaikan. Nah, komputer itu digunakan untuk apa? Kalau memang untuk yang editing video, main game, ya otomatis yang besar sekali kapasitasnya, prosesor dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan digunakan untuk Word, Excel saja, untuk kantoran biasa tanpa ada software-software yang berat, ya mungkin i3 cukup, 4 GB cukup. Nah, itu menurut saya gitu ya. Nah, sebaiknya menyesuaikan komputer itu ya, kegunaannya untuk apa gitu ya. Nah, terus RAM saya itu 8 GB fisiknya ya, kemudian jadi 6. Nah, sisanya kemana Pak? Nah, sisanya ini kemakan operasi sistem yang lain, video cardnya gitu ya, video cardnya kemakan 2 GB, lumayan kan. Ya, jadi 64 bit yang saya gunakan. Nah, kemudian teman-teman ya, jika ada hardware yang belum terdeteksi di komputer teman-teman, bisa lihat di device managernya sini. Nah, sini ya. Nah, jika di sini ada tanda seru atau tanda merah, berarti hardware teman-teman ada yang bermasalah ya. Nah, di sini audionya oke gitu ya. Nah, ini disk drive-nya oke, displaynya oke ya. Ini Radeon, tapi saya juga bingung. Saya di komputer ini menggunakan Radeon, tapi masih memakan memori fisik. Nah, itu. Nah, ya. Nah, ini IDE keyboardnya kalau nggak support akan ketahuan di sini ya. Nah, update drivernya. Nah, itu ya. Nah, itu pengenalan dasar ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada pengolahan software, yaitu di control panel semuanya itu rasanya di pertemuan berapa sampai pertemuan 6 nantinya ya. Nah, sekarang kita basic di sini ya, nah, di Windows. Nah, ini jadi sini sistemnya, rata-rata di sini semua ya, di folder. Jadi Windows itu ya folder sebenarnya ya, folder dan file di dalamnya yang beroperasi, lakukan eksekusi yang berkomunikasi dengan hardware si komputer itu ya. Banyak sekali macamnya yang dikomunikasikan ya, sehingga kita mengerti ya, bisa mengoperasikan komputer ya. Nah, di sini banyak sekali, seharusnya teman-teman sudah familiar dengan sini ya. Nah, teman-teman berfamiliar ya, coba difamiliarkan ya. Pak, saya baru megang, ya coba dieksplor gitu ya. Kalau misalkan teman-teman itu tidak mencoba sama sekali, hanya pengetahuan yang didapat dari saya, ya nggak akan berkembang nantinya teman-teman gitu ya. Nah, di sini kalau tadi saya klik kanan ke petis, nah di sini ketahui ya. Nah, di sini kapasitas yang digunakan ya 86,3 GB, free space 11,1, jadi totalnya 97,5. Nah, di sini ada disk clean up, jadi kita bisa membersihkan harddisk kalau diartikan gitu ya. Apa aja banyak, nanti ada caching dan sebagainya. Salah satu trik untuk
mempercepat kinerja dari komputer. Nah, sekarang hadis itu ada yang teknologinya menggunakan SSD. Nah, jadi ini ya, ini hasilnya. Jadi ada file-file yang dikerjakan di Windows ya, tidak diperlukan, bisa kita hapus ya di sini. Nah, salah satu trik sih ya. Tadi kalau hadis tadi SSD ya, jika menggunakan itu ada beberapa kisah teman ya. Kalau saya belum menggunakan SSD ya, tapi berdasarkan kisah teman itu booting itu bisa 3 detik. Nah, untuk copy di Windows C-nya saja itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan hadis yang biasa gitu ya. Nah, ini toolsnya apa aja. Nah, ini bisa cek error checking di hadis. Nah, di sini bisa kita optimize drive-nya ya. Kenapa? Nah, jadi kalau pengaturan kapasitas hadis di Windows itu tampilannya itu tidak teratur, makanya di default drive-nya. Jadi pada saat pencahayaan datanya akan lebih cepat gitu ya. Ya walaupun ya bisa dibilang cepat gitu ya. Nah, jadi dia akan terpisah-pisah gitu ya. Nah, jadi kalau ada putih nanti ya itu adalah bisa dibilang tempat data yang kosong gitu. Makanya di default nanti akan dia mau mepet sendiri gitu ya. Nah, kalau di Linux informasi yang saya dapatkan dia beda sekali tempat penyimpanan dengan di Windows. Kalau di Linux dia teratur gitu ya. Nah, itu salah satu perbedaan Windows dan Linux gitu ya. Nah, di sini adalah hardware ya yang dipakai di drive-nya. Nah, di sini adalah informasi untuk men-sharing. Apakah bisa men-sharing drive-nya, Pak? Bisa, ini ada di sini ya. Di sini tinggal klik advance sharing gitu ya. Apa yang butuh saya C kan? Drive C, berarti semua drive C akan di-sharing. Untuk apa? Untuk mengcopy file ya, mengcopy folder gitu ya. Ya pertanyaannya C-nya ngapain di-sharing? Biasanya data sih yang di-sharing ya. Jadi sharingnya menggunakan menggunakan jaringan gitu ya. Jaringan seperti apa, Pak? Ya biasanya jaringan lokal LAN gitu ya. Nah, jaringan LAN, jadi nggak perlu menggunakan flash disk ataupun disk eksternal. Kita bisa copy file atau folder menggunakan jaringan LAN. Jaringan LAN menggunakan apa, Pak? Bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau menggunakan WiFi. Nah, sayang itu seperti itu ya. Nah, nanti didapat di jaringan komputer tuh harusnya ya. Nah, ini adalah support limit for edge user ya. Nah, di sini versionnya di sini ada mengenai security-nya ya. Jadi security dari drive-nya bisa diketahui ya. Kalau dia administrator bisa hak akses semua yang diperhatikan ya. Full control, no fail, execute, read write, special permission ya. Nah, di sini bisa tinggal edit saja. Kalau per user ya tinggal jadikan apa yang bisa dia gitu ya. Itu pemahaman di itu ya. Nah, begitu juga di DFD juga kita bisa melihat mengenai properties dari DFD-nya ya. Jadi kita bisa mengecek dari segi hardware-nya gitu ya. Nah, ya jadi Pak, bisa nggak Pak instalasinya nggak di drive C? Bisa sekali ya, bisa di drive D, bisa di drive E, suka-suka sih sebenarnya ya. Nah, biasanya secara umum itu
di DFC gitu ya. Dulu pada saat saya eksplorasi awal memang iseng saya ya memang resikonya data memang saya backup di luar, nggak saya backup di sini ya. Namanya anak muda dulu waktu belajar komputer memang saya sering explore gitu, coba-coba, ternyata bisa kok kita instalasi nggak di DevC dulu gitu ya. DevC ini kan cuma hanya penamaan untuk identifikasi aja ya, biasanya saya umum di C biasanya supaya admin teknik supportnya biasanya di C gitu, supaya mudah untuk maintain gitu. Kalau misalkan teman-teman saya teknik support instalasi di D bingung teknisinya gitu ya. Nah, untuk memudahkan aja sih sebenarnya ya, saya pernah nyoba di dev D atau E, nggak masalah sih sebenarnya gitu. Jadi maaf, penamaan letak instalasinya di mana saja. Nah di sini kalau di Windows 10 ya, kalau kita klik Windows di sini ya, itu akan tampil menu di sini. Nah, ini 8 GB tampil mode ya. Nah di sini adalah menu-menu ya Windows 10. Nah tetapi khusus di Windows 8, nah jika tampilannya klik start sini, dia tampilannya ada full layar menunya gitu ya, full layar gitu. Nah kalau di sini sini tampilannya ya. Nah ini software yang sudah saya install di sini gitu ya. Nah di sini contoh si software tracer yang sudah diinstal gitu ya. Nah di sini ada DroidCam. Nah DroidCam ini untuk apa? DroidCam ini adalah saya kan menggunakan komputer bukan laptop, jadi supaya kamera dan mic saya bisa masuk ke komputer saya menggunakan DroidCam ini gitu ya. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan tuh ya. Nah koneksinya menggunakan apa ya, saat ini yang saya gunakan adalah dengan WiFi kok, komunikasi HP saya dengan komputer saya bisa menggunakan kabel, contoh ini sudah saya jalankan. Nah ini ya, ini ya, nah, ini saya menggunakan WiFi ya. Nah ambil kan, nah di sini DroidCam ini gratis ya, tapi ya iklan nggak apa-apa lah ya, sesuai aja nggak apa-apa ya. Ya tadi kita balik lagi sini ya, jadi teman-teman jadi nggak usah bingung, nggak ada headset ya, nggak ada apa namanya video di komputernya, nggak usah bingung. Ada namanya software DroidCam yang menghubungkan HP kita sebagai video kamera dan audio ya ke komputer kita. Nah itu salah satu solusi kan, jadi nggak usah galau, wah harus punya webcam, webcam saya jelek, saya menggunakan webcam tadi tampilannya bagus kan. Nah itu kalian kan dengan HP yang saya punya gitu ya. Nah namanya DroidCam ya, bukan endorse ya, memang saya kebutuhannya seperti itu ya. Saya pakai headset, tapi headset saya jauh sekali ke belakang nyoloknya, jadi nggak nyampe ke telinga saya ya, makanya ini juga saya dapat informasi dari teman juga gitu ya. Kemudian ini ada Firefox ya, ada GNS3, ini juga simulasi jaringan ya, Cisco paket tracer ya, tapi ya ini lebih menggunakan hardware sih ya, virtual machine bisa saya bilang seperti itu ya. GNS3, Google Chrome, Groove Music ya. Nah kemudian ada IDM, Java, Mai ya, ada Mendeley, Microsoft Edge. Nah ini ya, dulu yang namanya Internet Explorer. Nah di Windows 10, nah sekarang namanya Microsoft Edge ya, sama kayak Chrome, Office
list, ada game Solitaire. Ini Solitaire dari XP ada nih, favorit saya juga di sini kalau bete ya. Beberapa Paint-nya udah ada versi yang terbaru dari Windows ya, ada Python, Emu ya, banyak sekali ya. Nah, ini teman-teman patut dicoba, apalagi Winamp. Winamp ini udah nggak disupport lagi, wah, tapi diinstal. Ini dulu salah satu favorit saya, ngeplay musik dan video dengan Winamp. Wah, keren tuh Winamp ya. Legend ya, sekarang udah nggak disupport lagi rasanya itu Winamp. Nah, tampilan menunya di sini ya. Nah, di sini tombol powernya ya, mau sleep, shutdown, restart gitu ya. Nah, ini ada settingnya, konfigurasi. Ini saya sign in ya. Nah, kemudian kalau ini tampilannya udah keren sih menurut saya dari versi-versi sebelumnya ya. Kalau teman-teman mau nyoba Windows XP ya bisa. Di zamannya XP itu stabil sekali ya, di zamannya saya akui Windows XP itu stabil sekali di zamannya ya. Saya di laptop saya yang dulu tahun 2006 masih menggunakan Windows XP. Sekarang Windows XP gratis itu ya, tapi tidak disupport lagi, itu masalahnya ya. Nah, itu aja sih masalahnya. Jadi kalau mau pakai Windows XP gratis tuh, nah nyoba gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu, silahkan di chatbox. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak, kita lanjut ke komen dasar ya. Komen dasar ini nanti ada internal atau eksternal. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ya, yaitu kita masuk ke perintah dasar di Windows ya. Nah, di sini sebenarnya kalau di Windows kan terbiasa klik kanan, Ctrl C, Ctrl V gitu kan ya.
membuat folder baru di sini banyak ya, new folder di sini bisa new folder, new file, buka file dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau saya rasa teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus familiar dengan itu, karena teman-teman selama kuliah di IT pasti akan mengudak itu. Pak, saya nggak bisa, ya belajar ya, kalau nggak bisa itu belajar ya. Tidak hanya menonton video saya, tidak hanya menonton video di YouTube, tidak hanya mendengarkan ceramah dari teman-temannya, penjelasan teman-teman, tapi dicoba. Kalau teman-teman nggak dicoba, saya yakin teman-teman akan bingung dan belum pasti nggak bisa. Tapi kalau dicoba, saya yakin teman-teman akan bisa. Kenapa? Nanti akan mengalami ada trouble tuh, ada error dan sebagainya. Nah, error itu jangan langsung patah semangat. Nah, error itu harus dipecahkan. Apa sih? Nah, solusi pertama ya, errornya itu kalau bisa dikopas, kalau nggak bisa di klik kanan copy, berarti kita tekan dulu ya di notepad atau di wordpad, baru dikopaskan cari di Google. Nah gitu ya, kalau misalkan tidak ketemu di Google, berarti teman-teman yang pertama ada masalah tuh gitu ya, atau kata kuncinya belum tepat. Itu aja sih paling gitu ya. Nah, solusinya cuma itu, paling solusinya cuma dua itu ya, jadi belum tepat gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di CMD ya. Nah, di sini, nah di CMD itu ada dua ya. Nah, di sini kalau di mode yang saya tampilkan ini juga artikel dari yang orang lain punya ya, keren sih, dari Windows XP masih legend ya. Nah, basicnya memang ada di sini gitu ya. Di sini ya, nah di sini ada internal comment, ada external comment. Berarti internal comment biasanya yang sudah disediakan sama Windows ya. Nah, untuk komen-komen yang ada di Windows, nah kita bisa ketikkan help di sini. Nah, ini berapa banyak komennya ya. Nah, di sini ya. Nah, ini komen-komen. Nah, ini ya, bisa besar. Nah, ya. So ya, ini ada penjelasan di file extension, archive break ya, call, cd, chcp, kemudian cls, cmd, color, compact, agak komplit nih ya, del gitu ya, fine, kutu. Yang pasti nanti yang kita pakai yang sering-sering dipakai saja ya. Nah, di internal comment, nah itu cara ngetiknya ya. Tadi saya bisa ketikkan ya, di sini Windows N gitu ya, atau ketikkan di sini kan gitu ya. Nah, gitu ya, akan tampil juga sama gitu ya. Kan gitu ya, ketikkan cmd gitu ya. Nah, sama ya, akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian kita melihat dari perintah-perintah yang ada di internal comment ya. Nah, yang pertama kita bisa melihat perintah date gitu ya. Nah, itu menandakan tanggal sekarang, tanggal 22 September 2020, yang mana kalau kita salah, bisa kita enterkan sesuai format ini gitu ya. Kalau kita keluar saja, kemudian kita bisa perintah time, waktu sekarang gitu ya, lewat komen gitu ya. Nah, jika di sininya error gitu kan, atau ini blank gitu kan, bisa kita perintahkan lewat comment from gitu ya. Nah,
to time ya. Kemudian selanjutnya file. Nah di sini kita bisa ketikkan versi Windowsnya berapa. Nah ini Windows yang sudah digunakan versinya adalah versi 10 sekian nih ya. Nah coba cek di teman-teman Windows versi berapa. Nah ini 10 sekian sudah ya. Nah kemudian perintah CLS itu adalah grayscale layar gitu ya. Nah, tambahkan apakah ini harus dihafalkan? Enggak dihafalkan, tetapi dicoba ya. Nanti saya dicoba, nantinya akan ingat dengan sendirinya gitu ya. Apakah saya menghafal? Tidak ya, kebetulan aja saya ngajar di SO, jadi mau nggak mau perintahnya sama aja gitu. Jadi ingat gitu ya, nggak menghafal ya. Nah, kalau sistem menghafal di IT, wah sakit hati kalian ya. Saya pastikan ya, sintak bahasa C itu udah berapa, nanti ada pemrogram visual sintaknya ada berapa, kemudian ada Java sintaknya ada apa, PHP, Android, nggak perlu dihafal ya. Konsepnya ya teman-teman harus pahami dan harus teman-teman kembangkan di IT ini ya. Nah, nanti difokuskan teman-teman sukanya di mana, sukanya di web ya, masuk ke sana, dalemin di sana gitu ya. Sukanya di visual, dalemin di sana. Sukanya mobile, dalemin di sana. Oh sukanya di jaringan, dalemin di jaringan gitu ya. Jadi teman-teman tidak harus menguasai semuanya, nggak bisa ya. Saya aja ilmunya jujur aja ngambang ya. Nah, banyak yang kita tahu jadi ngambang, belum fokus di satu titik. Tapi saya lagi berusaha di jaringan komputer, basis data ya. Nah di bidang-bidang itu yang mau saya kembangkan ilmu saya ya. Nah kemudian selanjutnya ya, perintah D. Nah ini ya. Nah di sini perintah D yang mana menampilkan file directory ya, folder ya nih. Ada D berarti dia directory gitu ya. Oke, kita berpindah deh, coba yang ke sini aja deh. Nah coba, nah di sini kalau ini .exe berarti dia adalah sebuah file. Nah video ini sebuah file gitu ya. Nah KM Pramuka itu adalah sebuah folder gitu ya. Itu perintah D gitu ya. Nah banyak sekali option-optionnya ya, bisa D/P gitu ya. Nah dia per halaman gitu ya. Nah di sini per halaman kita spasi enter ya. /w ya. Nah bedanya ketahuan kan, nih ada buka belum siku. Nah gitu ya. Nah jadi option-optionnya tahunya dari mana Pak? Saat kita ketikkan help. Nah di sini help D ini ya. Nah help D, nah ini penggunaan dari display of list of directories in directory. Gimana contohnya? Nih contohnya /d, /c, /d, /l apa itu? Nah ini atributnya. Nah bisa banyak kan, pause after each screen, key display the owner of the file and alternate name of the file as the file specific directory. Nah, banyak sekali ya. Nah itu perintah dia. Jadi teman-teman bisa menggunakannya ya, bebas, mau eksplorasinya bebas ya, tidak terpaku apa yang saya ungkapkan ya. Nah jadi mumpung teman-teman kuliah, mumpung teman-teman belajar, ada waktunya eksplor terus ya. Nanti kalau sudah di tempat kerja itu akan susah, saya yakin itu untuk belajar seperti ini akan sangat susah ya. Disinilah waktu teman-teman baru semester 1, ayo monggo silahkan eksplorasi, tanamkan eksplorasi ya, tanamkan
lakukan ya, jangan melihat atau tanpa melakukan ya. Nanti kalau tadi Pak Henry mempresentasikan, minta dia untuk menampilkan, iya benar, tapi kalau teman-teman nggak langsung mempraktekkan, bingung nanti. Tadi perintahnya untuk clear screen, iya, tapi teman-teman mempraktekkan bingung gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebaiknya dipraktekkan. Nah, untuk membuat directory, kalau di Windows, kalau kita pakai ini kan bisa nih ya, klik kanan new folder atau klik sini new folder ya. Nah, kalau di di CMD ya diketik. Nah, jika mouse-nya gitu ya, mouse-nya galau gitu kan, lagi error, rusak, ada penggantinya, ya nggak mau ya kita bisa menggunakan kontrol ini. Atau kita lagi remote server gitu ya, server Windows gunakan telnet tanpa GUI, ya mau nggak mau kita harus menggunakan CMD toolsnya gitu ya. Jadi command prompt semua tuh perintahnya gitu ya, sintak gitu. Nah, ini bisa bilang interpreter gitu ya. Nah, di sini kita bisa membuat ya, misalkan Oke, saya masuk ke native. Di sini ada mata kuliah SO. Nah, di sini masuk. Nah, di sini ada beberapa, saya buat MKD ya, praktikum latihan SO ya. Nah, kita lihat ada hasilnya. Latihan SO nih. Ya, buat kan. Kemudian Pak MD gimana, sama aja ya. Misalkan kalau masuk ke dalam folder, kita bisa gunakan perintah cd ya, bukan celana dalam tapi change directory ya. Nah, sini cd tadi latihan SO ya. Di sini kalau di sini kosong kan, nggak ada file gitu ya. Nah, di sini tadi yang kebuat ya jam 2:23 PM. Udah mau sore ya. Nah, itu mau kita buat di sini ya, misalkan MD gitu ya, MD lat 1 lat 2 gitu ya. Kita lihat. Nah, ada nggak? Nah, jadi kalau mau buat lebih dari satu folder, tinggal menggunakan spasi tadi gitu. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini jadi dua folder. Pak, gimana kalau misalkan pakai spasi satu folder? Coba ya, bisa nggak? Latihan MD dapat nggak? Nah, ini satu folder, ini menggunakan spasi ya. Tapi kalau di Linux agak lumayan rumit ya, spasi itu kalau di Linux dia case sensitif. Nah, kalau di Windows agak lumayan enak, kalau kita masuk tinggal kita ikat masuk gitu ya. Kalau di Linux agak lumayan rumit gitu ya. Nah, itu pembuatan kemudian CHD atau CD, bukan celana dalam tapi change directory ya, pindah dari directory satu ke directory yang lain ya. Misalkan tadi latihan EXO, saya masuk ke CD atau CHD sama aja ya. CHD latihan sama ya, CD kosong. Oke, balik ke
folder sebelumnya, tinggal cd spasi titik-titik. Nah, tuh gitu kan, kembali ke folder sebelumnya, cd spasi titik-titik ya. Nah, kemudian di sini ada LD menghapus ya, yaitu remove directory atau LD. Nah, ini ya, saya menghapus lat1. Nah, ya hilang. Nah, adanya lat2 dan lat ya. Oke. Nah, itu remove directory ya. Ini ada beberapa pengujian sih. Nah, ini masuk, nanti teman-teman mencoba seperti ini ya. Kalau mau tambah filter, tambah jago ya, penguasaan sistem operasinya ya seperti itu ya. Kita lanjutkan di copy. Nah, copy untuk copy com, untuk membuat file, kita coba ya. Ini ada nggak? Jangan perintahnya nggak ada. Coba satu dot. Nah, ini file coba aja. Kemudian di situ kita Ctrl Z. Nah, kita lihat. Nah, ada. Coba satu. Nah, ya. Ada ya. Nah, untuk melihatnya gimana? Kita lihat selanjutnya ya. Untuk melihatnya kita bisa ketik edit yang sama ya. Nah, nggak ada. Edit itu external comment, berarti harus download nih edit ya. Download bukan internal comment ya, external comment ada kalau ini ya. Kamu lihat isinya, coba dengan saya yang sama bisa nggak? Oh, nggak bisa. No. Nah, tadi hanya sama kan ya. Nah, untuk melihatnya ya bisa lewat sini atau edit tadi sebetulnya ya. Nah, kemudian untuk melakukan hasil ketutupan redirection ya, ini kalau di Linux sangat ini banget ya. Nah, gitu ya, isi dari misal ya, di sini d ambilnya ini isinya ya, d/w ya, kita direction ke latihan Henrik, kita masukkan ke latihan Henrik, kemudian kita kasih file ya, kita kasih file. Nah ya, data teks bisa cd latihan file ya. Nah, ini ada ya, ini ada 13 byte limanya. Kita bisa lihat di sini. Coba coba tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya ya, di notepad. Wah, ini zaman aja ya. Kemudian di sini tadi data kita edit, kita buka, hasil hasil directory kita masukkan ke dalam file dimana redirection ya. Nah, kemudian untuk menampilkan file
tag ke layar, berarti dengan menggunakan tag ya. Nah, lupa kan saya. Nah, di sini ada, nah ini hasilnya ya. Tadi kita bisa menggunakan tag apa ya, coba tuh teks. Nah ini tadi, ini file coba ya. Jadi untuk menampilkan menggunakan perintah type ya. Nah di sini ada copy, copy file ya. Nah sekarang kita coba copy ya, copy coba 1 ke tab 2 gitu ya. Tab 2 itu adalah folder ya. Kita lihat di tab 2 udah, coba yang 1 bisa kita buka, terus kita coba ya. Type tab 2 sama kan isinya, itu hasil perintah edit ya. Nah, kemudian copy itu bisa banyak macamnya ya. Bisa copy tanda bintang, berarti dia mengcopy bintang titik bintang dari sini ya. Itu berarti dia mengcopy semua file dan extension apapun yang masukkan ke dalam folder. Nah, itu sih logikanya ya, nanti teman-teman bisa mencoba. Nah kemudian selanjutnya adalah perintah rename, itu ubah file atau nama directory. Nah kita coba ya, rename tadi tab 2. Nah kemudian tab 2 coba ke tab 2 ganti coba aja. Rename-nya nggak ada. Ini selamat, berarti rename-nya nggak ada nih ya, sintaknya. Nah, nanti bisa cari di internet rename-nya ya, ada ya. Jadi perintah ini untuk mengubah ya. Nah untuk del itu berarti menghapus. Ada enggak ini? Oh ada kok nggak ada, atau salah saya. Nih oh incorrect. Oke, incorrect berarti salah. Sorry. Ini coba helpnya rename file name. Oke, coba kita masuk ke lat ya. Di sini ada coba rename coba 1 ke coba aja. Nah hasil ya, hasil tadi salah komen ya, rename coba 1 ke coba aja, jadi itu ya. Nah itu kita ini ya. Selanjutnya yaitu perintah del ya, untuk menghapus file ya, itu dengan perintah delete ya. Kemudian tadi kok cop delete, coba delete coba atas. Nah kita lihat not recognize, help del, model aja nih, del coba. Oke. Nah jadi perintahnya del ya, nggak ada delete di Windows 10 gitu ya. Nah disitu kita lihat kalau ke del nggak ada lagi ya. Nah
ada filenya. Oke, kemudian kita gunakan mengubah komentar DOS ya. Nah di sini ya misal di sini apa nama konteksnya ya, konteks ini berupa apa aja itu yang bisa diinginkan oleh si pengguna atau si user ya. Kita ikut seperti contoh waktu, tanggal, dan contoh di bawahnya ya. Kita coba ketikkan itu ada nggak? Jangan nggak ada. Apa Anda di dolar P itu apa? Kita lihat. P itu adalah pet. Pet dari rektor yang dimana. Nah, Anda ada di Henrik nitip mata kuliah SO latihan SO di lat 2. Nah itu gitu ya. Nah kemudian min P dolar P dolar G nya itu apa? Bisa kita coba ya. Dolar P dolar G apa hasil? Nah ya, Anda ada di ya. Nah itu internal comment ya. Ada yang ditanyakan ya, di sini banyak sekali ya. Kalau di infonya banyak ya. Pak, saya mau nyoba semuanya. Boleh, silahkan coba aja, nggak apa-apa ya, silahkan. Jadi cek disk bisa nggak ya perintah. Nah tadi yang saya klik dari sebelumnya ya, ternyata di Windowsnya ada CHH disk. CHH disk apa? Nah, disk yang di drive mana tinggal gitu ya. Nah untuk copy file yang lebih dari sub directory itu gunakan dengan Xcopy ya. Kalau di Windows XP nggak ada tuh ya. Kalau di Windows 10 ada namanya Xcopy ya. Copy file lebih dari satu atau ngusuk lagi. Kalau copy aja dia nggak bisa ya. Kita menggunakan perintah Xcopy ya. Contoh ya di sini. Nah, di sini ada latihan ESO kan. Nah, di sini ada ESO ya. Nah, saya akan buat sini yang tadi ya, latihan new gitu ya. Nah, saya akan mengopikan folder ini ke latihan new ya. Nah, latihan SO ke latihan new. Kalau saya menggunakan copy, kita lihat apa hasil latihan SO ke latihan new. Nah, hanya satu file yang di copy. Kita lihat di sini ya, ls bin latihan. Nah maka di dalam latihan SO itu ada folder ya. Latihan SO itu ada folder latihan 2 dan latihan menu. Maka kalau copy dia hanya copy file saja. Makanya itu kita menggunakan perintah Xcopy ya. Latihan SO kita kopikan ke latihan. Yes. Nah gitu ya. Kita lihat ya, di latihan loh nggak mau
Oke, dengar suara saya sudah? Dengar ya? Dengar lagi suara saya? Sudah dengar lagi? Oke, ya sudah. Oke, udah ya. Nah, di sini akan saya tambah ya materi hari ini ya, link. Nanti untuk materi pembuatan teman-teman tugas ya. Nanti semua tugas naruhnya di sini ya. Semua tugas letakkan di sini ya. Nanti yang sudah disahkan ditanya kembali nggak apa-apa ya. Nanti ke pertemuan, nanti di akhir sudah selesai baru disahkan, baru saya akan melakukan penilaian di sini tiap pertemuan ya. Oke, ditanyakan mengenai tugas ya, semoga tidak ada lagi yang menanyakan ya. Tidak lagi yang menanyakan yang tugas Pak belum selesai dan sebagainya, yaitu manajemen waktu teman-teman saja ya. Yang pasti yang teman-teman lakukan adalah ini ya, 3 ini. Wah, yang salah ya. Typo. Ya, nah pasti di tugas ini kalau teman-teman mengerjakan modul akan di tag plagiarismenya. Ya, saya enak dibantukan sama Google dicek plagiatnya ya. Jadi rasa sendiri saja is oke ya. Videonya monggo ya, dibuat sambil mengerjakan modul, mengolah slide ya monggo dilakukan. Silakan ya, upload di blog ya, tinggal tidak mengopas PDF-nya di blog lo ya, tapi buat blog secantik mungkin supaya para pembaca senang dengan blog yang teman-teman buat. Ya, semakin improvisasinya semakin bagus ya, dengan besar nilainya juga bagus ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau sampaikan kembali? Bisa melalui chatbox tanyakan. Oke, untuk instalasi ya, bebas, Linuxnya bebas menurut saya ya, bebas, mau Debian, mau Ubuntu, mau Lubuntu, Subuntu, Ubuntu, mau Red Hat, bebas ya Mas ya. Saya tidak membatasi kreativitas teman-teman, jadi bebas mau install Linux apapun boleh, silakan
ya. Nanti Linux kita akan bahas setelah setelah UTS. Nanti adalah pertemuan Linux semuanya gitu. Untuk saat ini mau install apapun bisa oke. Ya kalau saya pribadi saya menggunakan Linux apapun nggak masalah gitu ya. Itu sih ya. Kemudian Pak nyambut tugas 2 boot, bagi mau punya tugas sudah terserah 2 boot bisa saya kalikan dengan typo tuh. Monggo silahkan mau 4 boot mau 5 boot, yang penting ada dokumentasinya mas ya. Nah, membuktinya gimana dokumentasi itu tadi ya. Nah, buka dengan screenshot video ya, intinya kan di situ ya. Kalau teman-teman mau 10 boot tapi tanpa ada bukti yang dihasilkan ya gimana dong gitu ya. Udah nggak gitu ya, silahkan aja. Saya tidak membatasi kreativitas atau improvisasi dari teman-teman semua. Jelas ya Mas Aryadi? Ada lagi yang ingin ditanyakan, sampaikan lagi. Jelas ya. Sudah semua. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali ya, pertemuan hari ini saya akhiri. Tadi sudah jelas saya singgung lagi, tugasnya semua tugas akan sini tiap pertemuan ya, tapi jangan disahkan dulu gitu ya. Nanti disahkan pada saat di menjelang mau UTS gitu ya. Monggo disahkan nanti plus nanti digabung jadi satu, pertemuan 1 sampai pertemuan 8 gabung jadi satu. Jadi tidak membuat ulang tapi cuma menggabungkan saja dari modul-modul Pak kamu, itu aja sih ya. Harus sudah jelas. Saya akhiri di sini pertemuan hari ini ya, mata kuliah sistem operasi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah fakta yang cukup menggembirakan buat kami.